Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, setiap manusia dihadapkan pada pertanyaan penting dalam hidupnya, apa tujuan sebenarnya dari kehidupan ini? Pertanyaan ini seringkali membuat kita merenung, mencari jawaban, dan berusaha mencapainya. Namun, dalam pencarian kita seringkali terjebak dalam kebingungan dan kekecewaan. Tujuan hidup yang sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan kita dengan Allah. Allah adalah pencipta kita yang bijaksana dan penuh kasih. Dia telah menciptakan kita dengan maksud dan rencana yang khusus. Mazmur 139, ayat 13 dan 14 mengatakan, "Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam rahim ibuku. Aku memuji-muji Engkau, sebab aku telah dibentuk dengan ajaib, anugerah-Mu adalah ajaib, dan jiwaku tahu itu dengan sebaik-baiknya." Saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan dan berhubungan dengannya melalui Yesus Kristus, kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah sekadar kebetulan atau kecelakaan. Allah telah merencanakan kehidupan kita sebelum kita dilahirkan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya." Allah telah menetapkan agar kita hidup dalam kebenaran. Saudaraku, bayangkanlah Anda mengunjungi sebuah pabrik yang menghasilkan jam tangan. Setelah memasuki pabrik tersebut, Anda melihat mesin-mesin yang rumit dan para pekerja yang sibuk merakit bagian-bagian jam tangan. Tidak seorang pun dari mereka bergerak tanpa alasan yang jelas. Setiap gerakan mereka memiliki tujuan dan kontribusi yang spesifik dalam proses pembuatan jam tangan yang sempurna. Demikian pula, kita adalah karya Allah yang luar biasa. Dia adalah sang tukang jam tangan yang mahir, dan kita adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Seperti para pekerja di pabrik, setiap langkah dan pengalaman dalam hidup kita memiliki tujuan dan kontribusi yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan ketika kita tidak memahaminya sepenuhnya, Allah tahu dengan pasti apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Namun, untuk menemukan tujuan hidup kita dalam rencana Allah, kita perlu mengasihinya dan mengikuti kehendak-Nya. Dalam Matius 22 ayat 37-39, Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan, Allah-mu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua ialah sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita hidup dalam kasih Allah dan mengasihi sesama, kita akan menemukan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakannya dan melayani orang lain. Hal ini dapat terwujud dalam berbagai cara, seperti melayani dalam gereja, membantu orang miskin, memberikan dorongan kepada sesama yang membutuhkan, atau menyaksikan tentang kasih Allah kepada dunia.
Dalam perjalanan hidup ini, kita mungkin mengalami tantangan, kegagalan, atau pergumulan yang membuat kita meragukan tujuan hidup kita. Namun, dalam semua hal itu, kita dapat percaya bahwa Allah tidak pernah melepaskan kendalinya. Ketika kita bertekun dalam iman dan mengarahkan hidup kita kepadanya, Dia akan memimpin kita ke tujuan hidup yang sejati, yang penuh makna dan kebahagiaan yang abadi. Saudaraku, renungkanlah betapa indahnya Allah menciptakan kita dengan tujuan yang khusus, dan bagaimana kita dapat menemukan tujuan hidup dalam rencananya. Pimpinlah hidupmu kepadanya, dan biarkan Dia mengarahkan langkah-langkahmu. Ketika kita hidup sesuai dengan rencananya, kita akan menemukan sukacita yang sejati dan kepuasan yang tak ternilai dalam memenuhi tujuan hidup kita dalam Kristus. Saudaraku, dalam hidup ini, penting bagi kita untuk mencari dan mengenal tujuan hidup kita. Namun, kita tidak perlu terjebak dalam kebingungan dan kekecewaan, karena Allah telah merencanakan segalanya dengan sempurna. Dia adalah Sang Pencipta yang bijaksana yang telah menciptakan kita dengan tujuan yang khusus. Dalam hubungan kita dengannya, kita dapat menemukan makna dan tujuan sejati. Jika kita membiarkan Allah memimpin hidup kita, Dia akan membimbing kita melalui setiap langkah dan pengalaman. Meskipun mungkin ada tantangan dan pergumulan di sepanjang jalan, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Allah tidak pernah melepaskan kendalinya. Ketika kita hidup dalam kasih-Nya dan melayani sesama, kita memuliakannya dan menemukan tujuan hidup yang penuh makna. Jadi, jangan biarkan diri kita terjebak dalam pencarian yang sia-sia. Buka hati dan hidup kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Ketika kita mengasihinya dan mengikuti kehendak-Nya, kita akan menemukan tujuan hidup yang sejati dan kebahagiaan yang abadi. Marilah kita hidup dengan penuh iman, dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah untuk kita. Begitu juga, mari kita bergandengan tangan dan membantu sesama dalam perjalanan mereka untuk menemukan tujuan hidup dalam rencana Allah. Bersama-sama, kita dapat membangun kerajaan-Nya di dunia ini, dan memberikan kesaksian tentang kasih-Nya kepada semua orang di sekitar kita. Hiduplah dengan keyakinan bahwa setiap detik dalam hidup ini memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan ketenangan, mengetahui bahwa kita hidup dalam rencana-Nya yang sempurna. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah,
Sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.